Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Munculnya virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah mulai menegaskan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, upaya untuk menghindari meningkatnya penyebaran COVID-19. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak penyebaran virus adalah dengan melakukan social distancing, memakai masker saat bepergian, dan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Akan tetapi, dari kebijakan tersebut, muncul permasalahan yang dirasakan dari berbagai kalangan, baik kalangan atas, menengah, maupun bawah. Pasalnya, mereka menjadi kesulitan dalam mencari nafkah. Selain itu, kondisi saat ini di mana Indonesia yang seharusnya sedang dalam masa pembangunan kekuatan ekonomi yang sangat besar, harus mengalami penurunan. Selain itu, adanya program PSBB serta program social distancing di berbagai daerah sebagai langkah negara dalam mencegah penularan virus tersebut ternyata memiliki dampak yang buruk dari segi pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang menjadi ancaman bagi ekonomi di negara Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi yang telah mengalami pelambatan ditambah kurangnya laju investasi serta banyaknya pengangguran dan penuhnya kebutuhan medis dalam rangka mengatasi permasalahan virus COVID-19 membuat sebuah masalah di negeri ini. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kondisi Kota Bekasi di tengah ancaman krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19? 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani krisis ekonomi di Kota Bekasi pada saat pandemi COVID-19? Hipotesis. 1. Pada kuartal kedua tahun ini, perekonomian tercatat mengalami kontraksi sebesar 5,32%. 2. Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga terus dilakukan pemerintah agar mereka tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi erat dengan BI dan OJK dengan perbankan nasional untuk bagaimana sektor bisnis, sektor usaha, sektor real tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Tujuan 1. Mengetahui kondisi perekonomian di Kota Bekasi yang mendapatkan krisis ekonomi di tengah ancaman penyebaran virus COVID-19. 2. Mengetahui peran pemerintah dalam menangani krisis ekonomi di Kota Bekasi saat pandemi COVID-19. Metode penulisan. Seorang penulis akan melakukan penelitian terhadap penurunan ekonomi akibat COVID-19. Sebelum melakukan penelitian, penulis akan membuat rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata apa dan dijawab dengan cara mendeskripsikan. Manfaat penulisan: memberi pengetahuan tentang dampak virus corona terhadap suatu negara, salah satunya dampak penurunan ekonomi. Ini terjadi bukan di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia terkena dampak penurunan ekonomi akibat virus corona. Sistematika penulisan. Pada karya ilmiah ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang penurunan ekonomi akibat virus corona, dimulai dengan bab pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab selanjutnya, penulis melakukan penelitian di lapangan. Landasan teori. Virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan, tetapi juga berdampak juga dengan perekonomian di Bekasi. Contohnya, banyak pengusaha yang gulung tikar karena peminatnya berkurang. Langkah-langkahnya yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan dan selalu jaga jarak ketika mempunyai urusan di luar rumah. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu orang-orang bekerja work from home, yang arti bisa mengurangi tingkat kemacetan dan polusi di Bekasi. Kelemahannya, kita tidak dapat bebas keluar rumah dalam waktu yang panjang karena ada sistem PSBB. Metode penelitian. Jenis penelitian, studi kasus, jenis dan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari peneliti. Metode penelitian. Seorang peneliti akan melakukan penelitian tentang penurunan ekonomi akibat dampak dari virus corona ini. Sebelum melakukan penelitiannya, peneliti akan membuat rumusan masalah berupa pertanyaan tentang dampak ekonomi karena adanya virus corona. Rumusan masalah tersebut akan dijawab dengan cara dideskripsikan. Teknik pengambilan data dikutip dalam Kompas pada hari Senin 27 September 2020. Juru bicara percepatan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bekasi, Alamsyah, menyampaikan bahwa Pemkab Kota Bekasi akan menambah 200 tempat tidur di hotel kawasan Jababeka, Kabupaten Bekasi untuk isolasi pasien COVID-19. Hal itu dikarenakan kenaikan jumlah klaster industri COVID-19 yang terus bertambah di Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini, kurang lebih ada sekitar 215 kasus aktif COVID-19. Sebanyak 48 pasien yang melakukan isolasi mandiri
dan 167 pasien yang dirawat Kabupaten Bekasi. Saya dengan tim atas perintah pimpinan mencari penambahan buat isolasi, rencananya di hotel, sesuai dengan standar BNPB. Ada 200 bed titiknya. Sementara 2 titik di Jababeka hotelnya, ujar Alamsyah kepada wartawan, Senin 21 bulan 9 2020. Namun, Alamsyah tak menyebutkan hotel mana saja yang akan dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19. Alamsyah mengatakan tempat tidur isolasi di sejumlah rumah sakit maupun tempat isolasi milik pemerintah Kabupaten Bekasi hampir penuh. 3. Teknik sampling. Dikutip dalam Kompas, dalam kurun waktu 1 pekan terakhir, kasus COVID-19 di Kota Bekasi bertambah 4.115 kasus. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah kasus per Senin, tanggal 1 bulan 2 2021, yang mencapai 25.195 kasus. Sedangkan per Senin pekan lalu, akumulasinya mencapai 21.080 kasus. Data terbaru kasus COVID-19 di Kota Bekasi bisa dilihat melalui situs web resmi milik pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan data yang ditampilkan, jumlah pasien yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri atau dirawat sebanyak 3.315 orang. Jumlah ini naik jika dibandingkan dengan angka pada Senin pekan lalu, yakni 1.842 pasien. Tak hanya pasien yang dirawat, jumlah pasien yang sembuh juga mempunyai kenaikan. Pada Senin pekan lalu, pasien sembuh tercatat sebanyak 18.892 orang. Sedangkan saat ini pasien sembuh mencapai 21.499 orang. Terakhir, angka pasien COVID-19 yang meninggal bertambah 35 orang jadi 381 orang. Data tersebut mengubahkan data sekunder. Kesimpulan, dalam masa pandemi ini kita harus mampu memanfaatkan posisi tersebut walaupun saat ini sedang berada di tengah ancaman krisis ekonomi. Akibat wabah virus corona di mana saat ini, posisi pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami perlambatan serta berbagai persoalan akibat wabah virus corona, seperti halnya banyaknya pemutusan hubungan kerja serta perlambatan melaju investasi. Virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan, tetapi juga berdampak juga dengan perekonomian di Bekasi. Contohnya seperti banyak pengusaha yang gulung tikar karena peminatnya berkurang. Saran: menjaga jarak, pertahankan jarak setidaknya 1 meter, mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, melalui pemanfaatan kebijakan dengan baik harus dilakukan agar dapat mengatasi masa ini, serta dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk mengembangkan usaha inovatif informal, maka akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, serta melalui pemberian bantuan langsung tunai juga dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat, serta dapat menjadi sebuah modal awalan dalam menciptakan usaha di kondisi saat ini. Devina 2021. Metode penelitian, teknik pengambilan data, teknik sampling, Bekasi. Emilia 2021. Metode penelitian, manfaat penulisan, sistematika penulisan, Bekasi. Jasa 2021. Pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, laporan penelitian, penutup, Bekasi. Stevia 2021. Latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penulisan, Bekasi. @tckompas.com, BBC Indonesia.